Halo, semangat pagi untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan pada vektor. Oke ya. Pada operasi penjumlahan di vektor ini, yang pertama itu dengan cara geometris atau secara gambar ya. Dengan cara geometris. Nah, cara geometris ini terdiri dari 3. Ada dia dengan cara metode jajar genjang. Bagaimanakah metode jajar genjang? Kita perhatikan contohnya ya. Metode jajar genjang. Ini contoh ya. Ada sebuah vektor, katakanlah itu vektor A. Sedemikian. Ya, ini disebut vektor A. Kemudian ada vektor B. Sedemikian. Maka untuk mencari penjumlahan antara vektor A dan vektor B, yaitu kita buat garis bayangan sejajar vektor A. Nah, seperti ini ya. Bagaimana supaya membentuk jajaran genjang? Selesai. Kemudian buat lagi garis searah vektor B di atas ya. Seperti itu dia. Maka penjumlahan antara vektor A ditambah vektor B, yaitu vektor yang ini, dari titik ini ke ujung situ. Nah, inilah dia vektor A ditambah vektor B. Untuk yang kedua metode segitiga, ini contohnya seperti ini ya. Ada vektor A atau vektor K juga boleh ya, vektor apapun boleh ya. Katakan aja dia vektor K. Kemudian ada vektor L. Nah, seperti ini. Maka bagaimanakah dia mencari penjumlahan vektor K dengan vektor L? Caranya, si vektor L ini kita pindahkan ke ujung panah vektor K. Nah, seperti ini dia. Pindahkan. Setelah kita pindahkan, maka yang menjadi penjumlahan antar vektor K dengan L adalah ini dia. Vektor K ditambah vektor L. Nah, yang ketiga, dia itu aturan segi banyak atau metode segi banyak. Metode segi banyak ini atau aturan segi banyak ini berlaku apabila kita mau menjumlahkan vektor lebih dari 2 ya. Contoh, ada vektor P ditambah lagi dengan vektor Q, tambah lagi dengan vektor
R tambah lagi dengan vektor S. Maka yang menjadi penjumlahan dari P tambah Q tambah R tambah S adalah yang ini dia. Kita hubungkanlah titik pangkal vektor pertama dengan ujung panah vektor yang terakhir. Itulah yang menjadi penjumlahan dari vektor P ditambah vektor Q ditambah vektor R ditambah vektor S. Demikian. Oke, sebagai catatan ya, supaya kalian ingat, catatan di metode jajar genjang nih, apa nih namanya? Titik pangkal. Titik pangkal vektor pertama dekatkan dengan titik pangkal vektor kedua. Itu yang menjadi catatannya. Lalu bagaimana kalau metode segitiga? Kalau dia metode segitiga, biar tahu membedakannya ya. Metode segitiga. Ujung panah vektor pertama dekatkan dengan titik pangkal. Dengan titik pangkal vektor yang ini, yang kedua. Seperti itu ya. Sekarang kita membahas yang kedua, yaitu dengan cara aljabar. Bagaimana mencari penjumlahan kedua vektor dengan cara aljabar seperti itu ya. Contoh untuk dimensi 2. Diketahui vektor A di titik XA, YA, kemudian ada vektor B di titik XB, YB, seperti itu. Maka untuk menjumlahkan vektor ini secara aljabar, vektor A ditambah vektor B itu sama dengan XA, YA ditambah XB, YB. Berarti ini hasilnya ya XA plus XB, YA plus YB. Demikian. Kemudian untuk yang dimensi 3 diketahui, contoh ya, diketahui vektor P yaitu XP, YP, ZP. Kemudian ada vektor Q yang memiliki titik XQ, YQ, ZQ. Maka untuk penjumlahan vektor P ditambah vektor Q itu sama dengan apa nak? XP, YP, ZP
ditambah XQ, YQ dengan ZQ. Maka hasilnya, iya, XP plus XQ, kemudian YP plus YQ, kemudian ZP plus ZQ. Inilah dia hasilnya. Oke. Nah, ini adalah contoh dari penjumlahan vektor secara geometris. Sekarang kita akan buktikannya bagaimana jika vektor posisi S ditambahkan dengan vektor posisi R. Ya. Kita di sini sudah melihat hasilnya. Ketika dijumlahkan dengan gambar hasilnya itu di titik minus 3,8, yaitu S ditambah R. Vektor posisi S ditambah vektor posisi R-nya di minus 3,8. Kita buktikan dengan aljabar. Secara aljabar. Oke, berapa tadi titik S-nya? Vektor posisi S yaitu di 6,2. Itu kita tulis 6,2 ditambah vektor posisinya si R yaitu di minus 9,6, minus 96. Oke, maka hasilnya menjadi 6 ditambah minus 9. Iya, minus 3, 2 ditambah 6, 8. Bagaimana? Sama kan? Antara vektor posisi S ditambah vektor posisi R ditambahkan secara aljabar yang tadi di sini 62, kita buat 62 ditambah R-nya itu tadi min 9,6, kita tuliskan min 9,6, maka dituliskan secara aljabar 6 ditambah min 9 minus 3, 2 ditambah 6 adalah 8. Sama. Oke, berarti baik secara geometris ataupun secara aljabar hasil penjumlahan vektor itu akan tetap sama. Begitu ya. Nah, ketika kalian sudah tahu menggambarkan soal ini tadi, penjumlahan antara vektor posisi S ditambah vektor posisi R, begini gambarnya dengan metode apa ini? Metode jajar genjang. Coba kalian buktikan apakah dia akan menghasilkan yang sama, minus 3,8 ketika dijumlahkan dengan metode segitiga. Tuliskan ya di kolom komentar bagaimana gambar kalian, posting ya. Oke, itu dulu yang akan saya tunggu dari kalian. Apakah sudah paham bagaimana menggambarkan yang secara jajar genjang ataupun yang segitiga? Buktikan dengan metode segitiga, hasil yang kamu dapat nanti digambar harus minus 3,8. Oke.